Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GK Kebonjati hari ini. Hari ini saudara sekalian kita akan merenungkan salah satu kisah kehidupan seorang saksi iman yang bernama Yefta. Saudara sekalian, surat Ibrani pasal 11 ayat 32 mencatat bahwa Yefta adalah salah satu saksi iman seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 32 berkata, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi." Nah, kisah selengkapnya mengenai Yefta dapat kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11. Teruskan dalam kisah Yefta dalam Hakim-Hakim 11 ini dibuka dengan sebuah kenyataan yang sangat kontras. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 berkata, "Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead." Yefta adalah sosok unwanted child atau anak yang tak diinginkan kehadirannya. Karena ia lahir dari hasil perzinahan, hasil dari hubungan perzinahan sang ayah dengan seorang pelacur. Dan tentu tidak seorang pun ingin dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Namun itulah kenyataan pahit yang harus Yefta alami, Yefta terima. Maka setelah Yefta dewasa, keberadaan Yefta tidak diinginkan oleh keluarga Gilead. Mereka mengusir Yefta dari rumahnya. Kemudian Yefta melarikan diri ke tanah Tob dan bergabung dengan para petualang dan perampok. Yefta yang begitu terluka hatinya dengan siapa diri dan keluarga Gilead, ia lari dan seakan menjadi pribadi yang lain yang lebih kuat untuk sekedar menutupi jiwanya yang sebenarnya adalah orang yang rapuh. Yefta menjadi penentang, menjadi pemberontak. Ia menjadi bagian dari komunitas para pemberontak yang suka berpetualang dan meresahkan banyak orang. Ia berusaha membalas rasa sakit hatinya yang ia terima dengan cara meresahkan keadaan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana seorang yang penuh luka hati seperti ini dapat menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa, yang dihormati, dan kitab Ibrani menyebutnya sebagai seorang saksi iman yang perlu kita teladani. Menurut saya, kalau kita pelajari kisah kehidupan Yefta, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan perlu kita renungkan dalam kehidupan kita yang sangat penting. Yang pertama, saudara sekalian, Yefta melakukan pemulihan diri dari luka-luka batin kehidupannya. Ketika Israel tidak memiliki seorang panglima perang yang berani memimpin peperangan melawan bangsa Amon, mereka pergi ke tanah Tob dan mencari Yefta. Mereka meminta Yefta menjadi panglima perang Israel. Saat itu Yefta berkata, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Hakim-Hakim pasal 11 ayat ke-7. Yefta mengatakan apa yang keluar dari isi hatinya yang penuh trauma penolakan dari keluarganya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Yefta selanjutnya, saudara sekalian? Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 7 mengatakan, "Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka." Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, jika para tua-tua Gilead bergirang hati karena ada harapan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Amon, hati Yefta justru sedang bersedih. Arti sebenarnya membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan adalah berarti Yefta mencurahkan isi hatinya, merenungkan dan mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupannya. Sebelum ia mengucapkan janji atau ikrar sebagai panglima perang, ia terlebih dahulu memang harus membereskan apa yang menjadi masa lalunya terlebih dahulu. Dan Tuhan itu luar biasa, saudara sekalian. Ia kasih kepada setiap kita dan mau membalas setiap luka hati anaknya yang mau datang dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Nah, hal ini jugalah yang dialami oleh Yefta. Yefta yang telah dipulihkan adalah Yefta yang telah siap menjadi pribadi yang membebaskan bangsa Israel. Ia telah siap untuk memulihkan kehidupan bangsanya. Hanya yang telah dipulihkan yang bisa memulihkan orang lain. Hanya orang yang telah dibebaskan yang bisa membebaskan orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, Yefta menempatkan dirinya sebagai hamba Allah.
So sekali di dalam pertemuan itu, kalau kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal 11, apakah para tua-tua Israel menyebut nama Tuhan? Tidak, saudara sekalian. Hanya Yefta yang menyebut nama Tuhan. Jadi Yefta lah yang memiliki iman dan melihat dari sudut pandang iman bagaimana Tuhan akan melepaskan bangsa Israel. Jadi hanya Yefta lah yang memiliki perspektif iman. Bagaimana melihat apa yang harus dikerjakan oleh dirinya dan bangsa Israel. Dengan imannya kepada Tuhan yang telah memulihkan hidupnya, Yefta percaya sepenuhnya bahwa Tuhan telah memilihnya untuk membebaskan bangsa Israel. Ia tidak mendasarkan dirinya kepada kepandaiannya, keperkasaannya, kehebatannya dalam berperang, tapi pada penyertaan Tuhan. Yefta yang sekarang adalah Yefta yang telah mengalami pembaruan hidup dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Hidupnya diserahkan bagi Tuhan. Yefta melakukan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Amon karena imannya kepada Tuhan. Saudara sekalian, Yefta disebut saksi iman yang gagah perkasa, bukan hanya karena kemampuan kepemimpinan dan keahliannya dalam memimpin peperangan melawan musuh bangsa Israel, tetapi yang paling utama ialah karena kemampuannya dalam mengalahkan luka batinnya bersama dengan Tuhan, sehingga ia berubah menjadi pribadi yang hidupnya berdampak positif bagi bangsanya, yang membuat hidupnya memuliakan Tuhan Allahnya. Dari Yefta kita belajar bahwa salah satu bentuk hidup beriman ialah kemampuan mengatasi masa lalu kita. Hidup beriman dari Yefta adalah bagaimana kita memulihkan luka-luka kehidupan kita di masa lalu. Kita harus bergerak maju, melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan bagi sesama kita di masa kini dan masa depan. Yefta adalah orang yang telah dipulihkan sehingga dapat memulihkan. Yefta adalah orang yang dipulihkan untuk memulihkan. Yefta adalah orang yang telah dibebaskan untuk dapat membebaskan kehidupan orang lain. Hanya mereka yang mampu memulihkan dirinya dari masa lalu yang dapat memulihkan dan membebaskan kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Inilah iman yang disaksikan oleh Yefta bagi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tuhan memberkati kita. Amin.